Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai hati yang gembira, yang adalah salah satu hukum kesehatan dari 10 hukum kesehatan, yaitu hidup sehat yang selalu dibagikan oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Berikut ini kita lihat ada beberapa 10 hukum kesehatan yang bisa kita lihat, yang hari ini kita akan bicarakan adalah hati yang gembira. Kalau kita ngomongin hati yang gembira, kebahagiaan, sebenarnya ini hal yang kompleks. Hal yang banyak sekali faktornya, tapi kita akan hanya melihat beberapa faktor saja untuk hari ini. Ini struktur yang kita akan pelajari hari ini bersama-sama. Apa sih efek hati yang tidak gembira pada kesehatan? Ini yang pengen kita lihat terlebih dahulu, saya akan mention beberapa. Setelah itu kita juga akan melihat mengenai akar masalahnya. Apa sih yang membuat kita seringkali tidak bahagia dan coping mekanisme apa yang seringkali kita lakukan sebagai manusia. Selanjutnya, pastinya kita harus ngomongin soal solusinya. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang lebih berbahagia, yang bahagia. Dan itu yang akan kita lihat sama-sama. Hukum kesehatan ini berdasarkan Amsal 17 ayat 22. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah dasarnya. Raja Salomo mendapatkan ilham kebijaksanaan dari Tuhan untuk menulis soal ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi apakah itu benar menurut ilmu pengetahuan? Itu yang akan kita lihat sama-sama untuk hari ini. Saya senang sekali mengenai definisi kesehatan yang dibuat oleh World Health Organization atau Lembaga Kesehatan Dunia. Dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi memang sebagai manusia, kesehatan itu harus lengkap, harus komplit. Gak bisa cuma sehat secara fisik saja, tapi kesehatan mental itu penting dan sosial juga itu penting. Nah, kalau ngomongin soal hati yang gembira, ini banyak sekali berkaitan dengan kesehatan mental dan juga sosial. Ini banyak bersinggungan ya. Ada satu cerita yang menarik, salah satu peserta program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes yang kita punya di Departemen Lifestyle ini, ada seorang ibu yang mengikuti program ini, sudah berusia sekitar 70-an tahun. Ibu ini punya masalah dengan diabetes tipe 2. Ibu ini sudah mengikuti cara makan yang kita ajarkan dari Rumah Sakit Advent Bandung, makanan-makanan nabati, olahraga secara rutin. Tapi ketika kita membahas mengenai hati yang gembira hubungannya dengan gula darah, ibu ini memberikan sebuah message atau pesan kepada saya yang sangat menarik. Ibu ini katakan bahwa, Pak, selama ini saya udah berusaha makan sehat. Saya udah olahraga secara rutin. Tapi ternyata yang saya sadari adalah saya masih punya rasa kesal dengan suami saya. Kenapa? Karena sebelum ini suami saya yang udah usia 70-an tahun juga, udah saya larang untuk naik sepeda motor. Taunya suaminya ini tetap melanggar, tetap naik sepeda motor, akhirnya suaminya ini jatuh. Suaminya jatuh dan udah gitu yang harus rawat siapa coba? Ibu ini. Nah, ibu ini jadi punya rasa kesal karena kepada suaminya dia bilang, saya kan udah kasih tahu, kamu tetap naik motor, sekarang kamu jatuh, saya yang harus merawat. Bayangkan, apakah seseorang yang mungkin punya gula darah yang sudah terkontrol oleh karena pola makan yang baik, olahraga yang baik, apakah bisa dikatakan sehat bila mana ibu ini masih punya rasa kesal terhadap suaminya? Inilah yang menurut WHO, bahwa kesehatan itu harus lengkap, fisik, mental, dan sosial. Kita mungkin punya banyak sekali alasan untuk tidak menjadi orang yang bahagia. Mungkin kita kesal sama orang lain, ya ada yang pernah berbuat salah kepada kita tidak puas dengan hidup kita tidak mencapai tujuan yang mungkin kita sudah punya nih, cita-cita di pikiran kita, mungkin kita sudah punya penyakit, kita mungkin takut akan kematian dan banyak hal lainnya yang bisa membuat kita menjadi tidak bahagia. Ada satu fakta yang menarik. Satu orang itu meninggal setiap 40 detik oleh karena bunuh diri. Jadi banyak sekali sebenarnya di dunia ini orang-orang yang kurang bahagia. Apapun itu alasannya. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Sangat sedih, sangat sedih. Dan semoga pelajaran kita hari ini bisa mencegah kita kepada arah seperti ini
dan membuat kita menjadi orang yang lebih bahagia lagi. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih efek hati yang tidak gembira kepada tubuh kita. Banyak sekali efeknya, tapi kita hanya akan melihat beberapa. Yang pertama, kalau kita tidak bahagia, kita lagi stres, kita lagi khawatir, kita lagi depresi, itu sangat berkaitan dengan imunitas tubuh kita. Ada satu ilmu yang disebut dengan atau yang dikenal dengan psychoneuroimmunology. Itu mereka melihat efek daripada pikiran, kesehatan mental kita kepada imunitas tubuh kita, kepada kekebalan tubuh kita. Penelitian ini dari Malaysia mengatakan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa stres kronis memberikan efek imunosupresif umum yang menekan atau menahan kemampuan tubuh untuk memulai reaksi kekebalan tubuh yang cepat dan efisien. Wow, kalau misalnya kita punya stres, khususnya stres secara kronis, stres yang berkelanjutan, gak selesai-selesai, ini dapat menekan kekebalan tubuh kita. Ini kita nggak mau. Dan kita bisa ekspektasi sebaliknya kalau kita menjadi orang yang bahagia, tidak memiliki stres kronis, ya, memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, kita bisa punya kekebalan tubuh yang lebih baik. Yang selanjutnya, ada hubungan antara hati yang tidak gembira dengan tekanan darah tinggi. Ada satu penelitian ini menarik sekali dari Cornell University, memanggil anak-anak muda di universitas. Mereka diminta untuk mengingat 3 peristiwa yang membuat mereka marah tahun itu. Mungkin mereka pernah dilicikin teman, mungkin mereka pernah dijahatin orang. Mereka diminta untuk mengingat peristiwa ini yang membuat mereka marah, 3 peristiwa. Selanjutnya, mereka diminta untuk menjelaskan peristiwa ini secara detail, secara terperinci, dan menggambarkan rasa amarah mereka, perasaan mereka itu seperti apa. Jadi, mereka diminta untuk recall, ya, memikirkan ulang hal yang membuat mereka marah. Yang menarik, grup yang pertama setelah mereka mendeskripsikan kemarahan mereka itu, mereka dialihkan pikirannya dengan teka-teki, dengan mainan, dengan layar-layar yang gambarnya berwarna-warni di ruangan tersebut. Kelompok yang kedua, mereka tidak dialihkan pikirannya dan mereka ditinggalkan di ruangan itu dengan layar yang hitam dan ruangannya nggak ada jendela. Jadi ditinggalkan begitu saja. Mereka pengen lihat apa sih efeknya kepada 2 grup ini terhadap tekanan darah mereka. Yang menarik, dari dua-dua grupnya, ketika mereka mengingat-ingat rasa kesal mereka, rasa marah mereka, dan mereka ceritakan dengan detail perasaan mereka seperti apa, tekanan darah itu naik. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita semua. Kalau kita masih mengingat orang yang pernah bersalah dengan kita masih punya rasa kesal, rasa marah dengan mereka, tekanan darah kita bisa naik. Yang menarik adalah, grup yang pertama ketika pikiran mereka dialihkan dengan teka-teki, dengan gambar-gambar yang berwarna-warni, tekanan darah mereka itu turunnya lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang ditinggalkan di ruangan itu dengan layar yang hitam dan tidak ada jendela. Sangat menarik. Satu pelajaran yang saya bisa ambil dari penelitian ini dan setelah saya renungkan adalah bahwa ternyata kalau kita bisa mengampuni, ini sangat berkaitan dengan kebahagiaan kita. Sangat berkaitan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini, kita tahu kalau misalnya kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain terhadap kita, tekanan darah kita bisa naik. Tapi kalau kita belajar mengampuni, memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang tinggi, itu bisa membuat tekanan darah kita juga turun lebih cepat. Ini good news, ya. Yang terakhir, apa sih efek hati yang tidak bahagia kepada kesehatan kita? Nah, ada yang menarik hubungan stres dengan gut microbiome. Apa sih gut microbiome ini? Di dalam organ-organ pencernaan kita atau di saluran pencernaan kita, khususnya di usus besar, itu terdapat banyak sekali mikrobiota atau bakteri. Ternyata yang menarik, penelitian menemukan di tubuh kita, di organ pencernaan saja, itu ada sekitar 100 triliun bakteri. Jumlah mereka itu 10 kali jumlah sel tubuh manusia.
150 kali jumlah gen manusia dan kira-kira ada 1000 spesies. Jadi sekarang banyak yang berpikir, para peneliti, para dokter, berpikir bahwa, loh, kalau misalnya bakteri ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah sel tubuh manusia, ini impact-nya harusnya besar banget. Justru mereka banyak yang berpikir, ini apakah sel tubuh manusia yang mengontrol bakteri-bakteri usus kita, atau bakteri usus kita sebenarnya yang mengontrol kesehatan kita? Nah, salah satu yang sudah ditemukan sejauh ini adalah ada yang namanya gut-brain axis. Jadi ada hubungan yang sangat erat di antara organ pencernaan kita dengan otak kita. Ini tuh jalan dua arah. Jadi bukan hanya otak kita yang bisa mempengaruhi bakteri usus kita, tapi bakteri usus kita juga bisa mempengaruhi otak kita. Kita lihat, kalau kita lagi stres, kita lagi nggak bahagia, kita lagi khawatir, depresi, dikatakan selain itu, stres dan depresi dapat membentuk kembali komposisi bakteri usus. Jadi komposisi bakteri usus kita ini bisa berubah kalau kita lagi stres oleh karena stres hormon, ada peradangan dan juga perubahan otonom. Sebaliknya, bakteri usus ini melepaskan metabolit, racun, dan neurohormon yang dapat mengubah perilaku makan dan suasana hati. Jadi menarik nih, kalau saya bisa ceritakan ulang, kutipan dari salah satu penelitian ini adalah bahwa kalau kita lagi stres, kita lagi depresi, komposisi bakteri usus kita ini bisa berubah, dan kalau komposisi bakteri usus itu berubah, ini juga bisa berpengaruh kepada suasana hati kita. Sekarang kita ketahui bahwa hormon yang membuat kita bahagia, yang disebut dengan hormon serotonin, itu mayoritasnya diproduksi oleh bakteri usus kita. Jadi kalau komposisinya berubah, produksi hormon serotonin kemungkinan juga bisa berkurang, dan ini sangat berpengaruh kepada suasana hati kita. Menarik, banyak sekali efek dari hati yang tidak gembira kepada kesehatan, dan ini hanya baru sedikit saja yang bisa kita bahas karena efeknya jauh lebih banyak daripada yang mungkin kita bayangkan. Ini juga penelitian yang lain menunjukkan bahwa kalau kita tidak punya hubungan yang kurang baik, kita bisa stres, kita bisa khawatir, tingkat inflamasi atau peradangan itu bisa meningkat juga di dalam tubuh manusia, dan akhirnya resiko terhadap penyakit cardiovascular disease itu bisa meningkat juga. Sekarang kita mau tahu nih, tadi pertama kita sudah melihat efek hati yang tidak gembira kepada kesehatan. Tapi gimana sih itu terjadi di pikiran kita? Jadi kalau kita lihat bagian ini, kita berada di normal state. Ya, di bagian normal. Ketika sebuah pemicu atau stresor, kita sebutnya, itu datang, ketika kita bisa mengendalikan kondisi tersebut, load-nya masih normal, bebannya masih normal, masih ringan, kita akan bisa coping, kita akan bisa kembali lagi ke normal state. Tapi ketika ada sebuah pemicu atau stresor yang membuat kita stres, membuat kita tidak bahagia, tapi itu bebannya terlalu berat buat kita menjadi overwhelmed, terlalu overload. Seringkali itu yang akhirnya menghasilkan stres, khawatir, depresi. Nah, seringkali kalau kita sudah berada di kondisi ini, kita berusaha mencari sesuatu untuk menenangkan kita. Ini yang disebut dengan coping mechanism. Jadi kita berusaha untuk mencari sesuatu, pokoknya yang penting saya tenang, supaya kita bisa berada di normal state lagi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, mungkin kita bisa tanyakan ke diri masing-masing. Apa sih yang kamu lakukan untuk menenangkan diri sendiri kalau kamu lagi stres, depresi, atau khawatir? Apakah kamu berdoa? Apakah kamu olahraga? Apakah kamu malah cari zat-zat adiktif seperti rokok? Udah gitu, makanan-makanan yang manis. Apakah kita juga jadi kabur ke sosial media? Ini beberapa coping mechanism yang banyak dilakukan orang. Contohnya, kalau kita lagi stres, depresi, khawatir, kadang-kadang kita mencari coping mekanisme kita itu melalui makanan. Kenapa? Kalau makanan-makanan yang manis, tinggi garam, gula, dan lemak, contohnya seperti es krim, seperti coklat, ini tubuh kita ini akan memproduksi hormon serotonin yang membuat kita bahagia itu lebih banyak. Makanya kenapa kita biasanya merasa lebih baik kalau kita lagi stres terus kita makan es krim atau kita makan coklat. Tapi masalahnya nanti malah naik berat badan. Ini nggak bagus, tidak baik, kurang baik. Nah,
Begitu juga dengan orang-orang yang mungkin merokok. Kalau lagi stres merokok, karena nikotin yang ada di rokok itu bisa meningkatkan sekresi dari serotonin di otak kita. Makanya kenapa kita jadi merasa lebih baik. Tapi sebenarnya kalau kita mencari coping mekanisme ini seperti ini, itu tidak akan menyelesaikan akar dari masalahnya. Makanan-makanan seperti ini sekali lagi yang seringkali dicari ketika kita itu lagi stres, depresi, khawatir, lagi nggak bahagia. Yang paling baik sebenarnya adalah kita perlu menyelesaikan dari akar masalah itu sendiri. Kalau kita punya sebuah masalah, coba identifikasi masalahnya, kita cari akar masalahnya, kita selesaikan. Kalau misalnya pekerjaan itu membuat kita stres, nggak bahagia, hubungan di keluarga, tekanan sosial, ada ekspektasi sosial. Kalau kita sudah tahu masalahnya apa, itu perlu kita selesaikan. Karena kalau kita cuma melakukan coping mekanisme saja, itu tidak akan pernah membuat kita bahagia dan atau mungkin Anda akan merasa bahagia untuk sementara waktu. Ya. Sekali lagi, akar masalahnya perlu kita ketahui, kita identifikasi, kita selesaikan supaya kita bisa jadi orang yang bahagia. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Ada istilah yang dikenal sebagai Blue Zones. Seorang peneliti bernama Dan Buettner bekerja sama dengan National Geographic. Dia menemukan 5 daerah di dunia yang orang-orangnya hidup sampai 100-an tahun. Ada di Okinawa, Jepang, ada di Ikaria, Yunani, ada di Sardinia, Italia, di Nicoya, Costa Rica, dan di antara orang Kristen Advent yang tinggal di Loma Linda, California, Amerika Serikat. Apa sih yang mereka temukan? Memang banyak sekali rahasia kenapa orang-orang ini bisa hidup sampai 100-an tahun. Mereka mayoritas yang mereka konsumsi adalah makanan nabati, mereka berolahraga secara rutin. Tapi salah satu rahasianya adalah mereka ini orang-orang yang bahagia, punya hubungan sosial yang baik, sehingga mereka itu nggak ada masalah dengan tetangga, dengan orang-orang yang mereka kumpul-kumpul bareng, itu nggak ada. Dalam satu penelitian mengenai Blue Zone, dikatakan, Pulau Okinawa, Jepang terkenal dengan harapan hidup tanpa cacat terpanjang di dunia. Blue Zone lainnya adalah Sardinia, Italia dengan konsentrasi centenarian, orang-orang yang hidup sampai 100-an tahun, tertinggi, dan komunitas Advent hari ke-7 Loma Linda di California. Semenanjung di Costa Rica adalah Blue Zone di mana, kita perhatikan ini, para centenarian yang sehat hidup dalam jaringan dukungan yang kuat dari teman dan keluarga. Jadi orang-orang ini orang-orang yang bahagia karena support dari sosialnya itu sangat kuat. Nggak punya masalah dengan tetangga, dengan orang-orang, teman-teman yang mereka kumpul bareng-bareng tiap hari. Jadi mereka orang-orang yang bahagia. Kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu, coba tonton mengenai Blue Zone, banyak videonya, akan sangat baik dan akan sangat menginspirasi. Ini bagian yang terakhir. Apa sih yang saya bisa lakukan agar kita bahagia? Banyak orang yang berpikir bahwa bahagia itu mengenai apa yang saya bisa dapat. Berapa banyak uang yang saya bisa punya, berapa mobil yang saya bisa punya, berapa pesawat mungkin yang saya bisa punya, berapa banyak uang yang bisa kita punya. Tapi ada satu konsep mengenai kebahagiaan yang sangat menarik bahwa justru giving is living. Justru dengan memberi, kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan memberi, kita justru mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ini sebuah konsep baru ya, mungkin yang teman-teman baru pernah dengar. Tapi kita akan lihat, karena ternyata ini sudah diuji di berbagai penelitian. Kalau kita lihat dari alam saja, sebelum kita melihat ke penelitian, kita melihat dari alam. Sebuah pohon itu tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Pernah nggak sih untuk melihat pohon apel, tapi buah apelnya itu dimakan oleh pohonnya sendiri? Nggak pernah kan? Pohon apel, buahnya itu pasti yang makan adalah kita manusia atau hewan, karena pohon itu tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Sebuah konsep yang sangat menarik. Kalau kita mau bahagia, justru kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan berbagi. Bahkan, di dalam Yesaya 58 ayat 10 dan 11 ini sudah ditulis, dikatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas,
maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sangat menarik. Ini di proof, sudah dibuktikan oleh seorang yang bernama Martin Seligman, seorang pioneer positive psychology di dunia research. Dikatakan bahwa melakukan kebaikan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang paling dapat diandalkan dari semua latihan yang telah kami uji. Dia seorang peneliti yang sudah menguji banyak sekali hal, melihat bahwa justru dengan memberi, dengan melakukan kebaikan, ini bisa meningkatkan kebahagiaan kita paling banyak. Wow. Ini beberapa penelitiannya. Di Kanada, mereka mencari orang-orang ahli hukum, lawyer. Dibagi menjadi dua grup. Ada orang-orang grup yang pertama, money lawyer, itu adalah orang-orang ahli hukum yang berorientasikan uang. Jadi mereka bekerja sebagai lawyer, ahli hukum dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Tapi satu grup lagi adalah service lawyer, orang-orang ahli hukum yang bekerja dengan gaji yang lebih rendah, tapi pekerjaan mereka ini adalah membantu orang-orang yang kesusahan, yang mungkin punya masalah hukum, tapi mereka nggak punya uang yang banyak. Apa yang mereka dapati? Walaupun money lawyer itu mendapatkan gaji yang lebih banyak, service lawyer itu lebih bahagia, walaupun uangnya lebih sedikit, karena mereka bisa membantu orang yang mereka bisa bantu, mereka bisa tolong, yang punya masalah. Sangat menarik. Selanjutnya, siapa yang lebih bahagia? Dalam penelitian ini diuji ya. Orang-orang dikasih uang, lalu mereka harus menghabiskan uangnya. Dikatakan seperti ini, akhirnya peserta yang secara acak ditugaskan untuk menghabiskan uang untuk orang lain mengalami kebahagiaan yang lebih besar daripada mereka yang ditugaskan untuk menghabiskan uang untuk diri mereka sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu dikasih 10 juta rupiah gitu kan, 10 juta ini Bapak Ibu gunakan untuk membantu orang lain, dibandingkan mungkin Bapak Ibu dengan 10 juta itu Bapak Ibu bisa beli tas yang baru, beli baju yang baru, Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih banyak ketika uang 10 juta itu Bapak Ibu gunakan untuk menolong orang lain. Inilah yang penelitian sudah temukan. Bahkan penelitian berdasarkan data dari Amerika Serikat, perkiraan kami dikatakan menunjukkan bahwa orang yang suka bekerja sukarela melaporkan kesehatan yang lebih baik dan kebahagiaan yang lebih besar daripada orang yang gak suka kerja volunteer, kerja sukarela. Nah memang kalau saya lihat sendiri, memang ada culture di Amerika untuk volunteer. Bahkan orang-orang tua umur 60, umur 70 tahun, umur 80 tahun mereka masih suka volunteer. Membantu mengerjakan sesuatu di komunitas mereka, di local community, di local clinic, apapun profesi mereka sebelumnya. Kalau mereka volunteer, bahkan di usia tua itu bisa meningkatkan kebahagiaan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu, punya tenaga, punya telinga untuk mendengar, tangan untuk meringankan beban orang lain, kepintaran untuk menolong sesama, manfaatkanlah itu. Karena dengan melakukan itu, Bapak Ibu akan mendapatkan diri kita sendiri menjadi orang yang lebih bahagia. Dalam satu buku yang sangat menarik, Testimonies for the Church namanya, dikatakan, mohon maaf pakai bahasa Inggris karena kalau di Indonesia kan kesannya kurang kena, dikatakan, you are making a mistake in searching for happiness. If you find it, it will be in the performance of duty and the forgetfulness of self. Perhatikan yang digaris bawahi. While your thoughts are so much upon yourself, you cannot be happy. Ketika kita terlalu banyak memikirkan diri sendiri, dikatakan kita nggak bisa jadi orang yang bahagia. Justru ketika kita memikirkan orang lain, disitulah kita menjadi orang yang bahagia. Yang terakhir, tips terakhir untuk menjadi orang yang lebih bahagia adalah bersyukur. Menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur.
Ada satu penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ketika kita punya jurnal bersyukur, ini bahkan pada orang-orang yang sudah punya pemikiran untuk bunuh diri. Ketika mereka menulis jurnal bersyukur, oh saya bersyukur hari ini saya bisa bangun, saya bersyukur karena saya masih bisa makan pagi, saya bersyukur karena saya masih bisa bernafas, saya bersyukur karena masih ada orang yang peduli sama saya. Orang-orang ini mengalami improvement, kemajuan dalam kesehatan mental mereka. Hanya dengan menulis jurnal bersyukur. Jadi banyak sekali. Saya juga dulu adalah salah satu orang yang mungkin kayak skeptis ya. Saya meragukan hal ini. Masa sih menulis jurnal bersyukur aja bisa buat kita jadi lebih bahagia? Tapi ternyata penelitiannya sudah banyak bahwa dengan menulis jurnal bersyukur itu bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Coba buat kebiasaan itu. Setiap pagi tulis 3-5 hal apa sih yang kita syukuri. Malam hari sebelum kita tidur, kita review, kita pikirkan lagi hari ini apa saja sih yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Apa sih yang saya syukuri? Coba lakukan itu sebelum kita tidur juga. Karena akan banyak hal yang bisa terjadi. Kesehatan mental yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bahagia. Itu bisa terjadi ketika kita menulis atau memiliki jurnal bersyukur. Kutipan lain dari salah satu buku yang saya sangat suka, judulnya Health in Daily Living. Dikatakan, we need not keep our own record of trials and difficulties, griefs, and sorrows. All these things are written in the books, and heaven will take care of them. Kita ini nggak perlu untuk mengingat-ingat, mencatat kesusahan, kesedihan di dalam hidup kita, karena surga akan take care of it. Surga akan punya solusi. Tuhan peduli akan setiap kesusahan kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah hal-hal yang patut kita syukuri. Coba lihat orang-orang sekitar. Coba lihat hal-hal di sekitar kita. Pikirkan bahwa betapa bersyukurnya kita, bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih melindungi kita, memberikan kita kesehatan. Dan itu akan membawa kita memiliki kesehatan yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan dari pelajaran hati yang gembira. Semoga kita dari hari ini dan seterusnya boleh menjadi orang yang lebih berbahagia. Tuhan memberkati kita semua.